Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Safriyadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Alhamdulillah bisa kembali lagi untuk hadir di sini menyapa kalian guys ya. Ini udah sekitar 3 hari, kalau nggak 3 hari itu 4 hari ya nggak upload video ya. Mohon maaf sekali karena keterlambatan upload video ya. Harusnya di channel ini memang tiap hari upload, cuman karena ada kesibukan yang harus diselesaikan jadi ditunda dulu guys. Tapi channel ini akan tetap selalu upload insya Allah. Saya rasa 90% orang yang menonton video ini mengenal yang namanya Ustadz Ihsan Mokoginta. Beliau merupakan adalah seorang ustadz yang banyak sekali mengungkap kejanggalan-kejanggalan di dalam ajaran agama Kristen. Beliau adalah orang yang banyak sekali mendakwahkan bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, tapi melainkan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan bisa dikatakan dakwahnya beliau ini cukup sukses di Indonesia. Terbukti banyaknya orang-orang yang menjadi mualaf setelah menonton ataupun mengikuti kajian-kajian beliau. Ini sangat luar biasa sekali guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Namun beberapa bulan kebelakangan ini kita mendengarkan kabar duka bahwa Ustadz Ihsan Mokoginta telah meninggal dunia. Saya sebagai umat muslim tentu merasa kehilangan. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang merasa kehilangan dengan kepergiannya Ustadz Ihsan Mokoginta, karena beliau benar-benar sangat luar biasa dakwahnya. Semoga almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ditempatkan di surga yang paling atas. Amin ya robbal alamin. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan menerima atas meninggalnya Ustadz Ihsan Mokoginta. Tidak lama setelah almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta meninggal dunia, Tampar Agi membuat sebuah konten yang melecehkan berita meninggalnya Ustadz Ihsan Mokoginta. Tampar Agi mengatakan bahwa yang meninggal itu bukan Ustadz Ihsan Mokoginta, melainkan orang yang diserupakan seperti Ustadz Ihsan Mokoginta. Namun pada akhirnya Tampar Agi minta maaf dan menghapus video tersebut. Pembahasan ini sudah pernah saya bahas tuntas di konten sebelumnya. Silahkan kalian cek link di deskripsi untuk menonton video tersebut. Tapi setelah menonton juga selesai video yang ini, karena video saat ini juga penting untuk kalian ketahui guys. Beberapa hari yang lalu ada lagi seorang yang beragama Kristen di channel Kristen membuat konten tentang berita meninggalnya Ustadz Ihsan Mokoginta. Dia mengatakan bahwa Ustadz Ihsan Mokoginta meninggal setelah menentang ketuhanan Yesus. Oke, coba kalian simak layar di sebelah ini. Ini adalah thumbnail video orang tersebut ya, yang membuat konten ini. Kita lihat di sini ada fotonya Ustadz Ihsan Mokoginta di tengah, dan di sebelahnya ini ada seorang ibu-ibu. Ini merupakan juga ustazah, seorang mualaf yang juga banyak sekali mengungkap kejanggalan di agama Kristen. Dan ini adalah orangnya guys, yang pakai headset ini ya. Oke, di bawahnya itu dia kasih judul 2 mualaf meninggal setelah menentang ketuhanan Yesus. Coba untuk lebih jelasnya langsung aja kita reaction videonya. Oke, seperti biasa pakai headset dulu biar suaranya lebih jelas kedengarannya. 1, 2, 3. Oke, balik lagi sama gua Pranto MS di channel terbaik kita kan cuy. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang masih setia menanti video baru di channel ini. Kalian luar biasa gengs. Ya, jadi gini, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua 2 orang ustadz yang meninggal setelah menentang ketuhanan Yesus. Jadi yang perlu diperhatikan oleh kalian semua, saya mengatakan bahwa meninggal setelah menentang, bukan meninggal karena menentang. Walaupun dia memberikan ketegasan bahwa
meninggal setelah menentang, bukan meninggal karena menentang. Tetap aja konten ini seakan-akan menyudutkan meninggalnya dua mu'alaf tersebut. Jadi seakan-akan orang yang menonton video ini melihat bahwa meninggalnya Ustadz Ihsan Mokoginta itu setelah melakukan sesuatu ataupun hal-hal keburukan. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, coba kita lanjutkan lagi ya reactionnya. Setelah itu baru kita bahas tuntas. 1, 2, 3. Ketuhanan Yesus. Oke, gitu teman-teman ya. Dan seperti kita ketahui bersama, kebanyakan ustadz maupun ustazah mualaf pada zaman dewasa ini gitu ya. Jadi mereka ini seringkali berusaha menjelaskan ataupun meyakinkan teman-teman kita yang muslim bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu sekedar nabi gitu teman-teman. Dan saya tidak ada persoalan ketika apa yang mereka jelaskan itu berdasarkan apa yang tertulis di kitab suci mereka gitu teman-teman. Tidak ada persoalan. Tetapi menjadi masalah untuk saya ketika mereka berusaha mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, lalu yang menjadi landasan mereka itu adalah ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya tafsirannya itu dipaksakan oleh mereka untuk mendukung argumen mereka gitu teman-teman. Nah, itu yang sangat-sangat tidak saya setujui gitu teman-teman, dan saya pun tidak menyukai hal itu. Karena apa? Karena mereka berusaha menafsirkan ayat Alkitab itu terlepas dari konteksnya gitu teman-teman, dan mereka sangat memaksakan sekali bahwa ayat Alkitab itu harus mendukung argumen mereka. Oke teman-teman. Oke, jadi kita kembali ke topik teman-teman. Jadi kita mau melihat siapa sih dua orang yang meninggal setelah menentang ketuhanan Yesus itu. Oke, cukup sampai di situ reaksinya. Jadi dia juga mengatakan bahwa Ustadz Ihsan Mokoginta ini ataupun mu'alaf lainnya itu memaksakan tafsir yang ada di Alkitab. Mu'alaf yang memang paling banyak sekali atau paling gencar sekali mendakwahkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, yaitu adalah Ustadz Ihsan Mokoginta. Tapi kalau dikatakan Ustadz Ihsan Mokoginta memaksakan tafsir Alkitab, itu rasanya nggak mungkin sekali, karena Ustadz Ihsan Mokoginta itu merupakan seorang kristologi, orang yang pernah mendalami ataupun kuliah di bidang ini. Kalau kalian cari di Google apa itu kristologi, ini saya bacakan ya. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus dalam agama Kristen. Jadi Ustadz Ihsan Mokoginta itu lebih tahu tafsirnya daripada orang yang ngomong ini. Jadi kalau kalian pernah membaca tentang biografi Ustadz Ihsan Mokoginta, kalian akan menemukan bahwa Ustadz Ihsan Mokoginta itu terpanggil untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam setelah mempelajari tentang ilmu perbandingan agama antara Islam dan Kristen. Dan juga Ustadz Ihsan Mokoginta sangat mendalami sekali teologi yang membahas tentang posisi Yesus di dalam ajaran agama Kristen. Dan dari hal itulah akhirnya Ustadz Ihsan Mokoginta memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan hal yang paling penting di pembahasan ini, kalau orang tersebut mengatakan bahwa Ustadz Ihsan Mokoginta meninggal setelah mengingkari ketuhanan Yesus, itu sangat benar sekali. Karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Justru menjadi sebuah kesalahan besar ketika Ustadz Ihsan Mokoginta meninggal dalam keadaan mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Dan kami sangat mempercayai bahwa Allah memuliakan meninggalnya Ustadz Ihsan Mokoginta dengan meninggal pada saat beliau melaksanakan sholat. Ini merupakan ciri-ciri meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dari sinilah kita bisa mengerti bahwa sebenarnya siapapun itu yang meninggal dalam keadaan meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu merupakan sebuah kebenaran, karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Kita bisa melihat betapa mulianya Ustadz Ihsan Mokoginta meninggal dalam keadaan sholat. Kalau hal itu tidak bisa membuka hati kita, wow, betapa tertutupnya hati kita mengenai hal ini. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan tidak meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan Islam kita, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan bila memang nanti sudah sampai ajal kita untuk wafat, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Seperti Ustadz Ihsan Mokoginta tadi meninggal dalam keadaan sholat, itu benar-benar luar biasa sekali. Sampai sekarang saya masih teringat dan
sangat kagum sekali setelah melihat video itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.